Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhuma rijalan katsiran nisaa wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitaballah khairul hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, Maha mengetahui segala hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Maha pemberi taubat dan memberi hidayah kepada hambanya. Maha keras siksaannya, hanya kepada Allah kita bergantung harapan hidup, hanya kepada Allah kita menghibah pertolongan, hanya kepada Allah kita mengadu, hanya kepadanya kita bertaubat, hanya kepadanya kita meminta pertolongan, hanya kepadanya lah kita meminta keselamatan dari perihnya azab dunia maupun pedihnya siksa akhirat. Hanya kepadanya segala ibadah itu ditujukan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Salat dan salam selalu kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir kita, panutan kita, pembaca kesempurnaan syariat Islam, dan kepadanya lah kita mendapatkan teladan, kita mencontohi akhlaknya, dan kepadanya kita bertutur kata beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh nabi, keluarganya dan para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya hingga akhir zaman. Saya berwasiat kepada rekan-rekan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu menjaga istiqomah kita dalam beribadah, selalu bertakwa, selalu menjalankan ibadah dalam kondisi apapun, semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta ampun dan bertaubat, selalu mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah sementara dan kekekalan ada di alam akhirat. Saudara-saudaraku jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita pasti pernah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ibarat sedang berada di depan layar televisi, kemanapun arah kita menghadap, di hadapan kita terhampar tayangan perbuatan manusia selain mereka melakukan ketaatan dan kebaikan. Tak sedikit pula kita saksikan praktek perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Sungguh celaka bagi kita yang tahu diri sedang melakukan maksiat dan dosa, atau bahkan melakukan perbuatan yang haram, yang lebih haram bahkan. Sementara dalam kondisi kita sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu bertakwa, was-was dan mawas diri untuk melakukan segala apa yang menjadi perbuatan kita, segala apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan muhasabah diri atau introspeksi diri atau evaluasi diri, merenungkan perbuatan kita, merenungkan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah menciptakan manusia tanpa ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Artinya, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini adalah sebuah pertanyaan sekaligus menjadi sebuah jawaban bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan manusia dan makhluk yang ada di dunia ini bukanlah sesuatu yang main-main, bukanlah sesuatu yang senda gurau, semuanya ada tujuannya. Dan kita diciptakan agar kita juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah diri adalah upaya seorang untuk menyelidiki di akhir harinya, pada malam sebelum tidur, segala perbuatan yang telah dilakoninya, yang telah diperankannya, yang telah dilakukannya pada hari tersebut. Jika ia mendapati ada perbuatan yang baik yang ia lakukan, ia membiarkannya lalu berlalu dengan keikhlasan, dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia dapati ada perbuatan dosa atau maksiat yang ia lakukan, ia segera mengintrospeksi diri, memperbaiki diri dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Pengertian muhasabah diri tersebut cukup gamblang untuk menjelaskan kepada kita bahwa muhasabah diri adalah unsur yang sangat penting untuk dilakukan seorang muslim setiap hari. Muhasabah diri memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang, dan dimanapun dia berada akan selalu mengevaluasi diri dengan tujuan di hari esok dan hari ini ada perbaikan. Namun sayang banyak sekali di antara kita atau bahkan termasuk kita yang mengabaikan aktivitas penting ini sebelum mereka memejamkan mata di malam hari. Ini tentu menjadi catatan penting bagi orang tua, bagi diri kita sendiri. Mulai sekarang harus melatih diri dan membimbing anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, siapapun keluarga kita untuk melakukan muhasabah diri sebelum tidur di malam hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arti penting dari muhasabah diri. Salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hashr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dengan sangat jelas ayat tersebut menjadi dalil perintah untuk muhasabah diri atau mengevaluasi diri atau memperbaiki diri atau merenungkan diri setelah diperintahkan untuk melakukan takwa dan diakhiri dengan perintah untuk bertakwa kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hashr pada ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kallazina nasullaha fansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan dirinya sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat tersebut adalah sindiran keras bagi orang yang beriman yang mengabaikan perintah untuk muhasabah diri, di mana Allah Subhanahu wa taala
menyamakan orang yang melupakan perintah ini dengan orang fasik yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawi ashabun nari ashabul jannati humul faizun. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menarik yang disebutkan dalam hadis tentang muhasabah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 2750. Ketika itu salah seorang juru tulis Rasulullah SAW bernama Hanzalah al-Usaidi mendatangi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar. Sesampainya di rumah beliau, Hanzalah berkata, "Ya Rasulullah, Hanzalah telah menjadi munafik." Rasulullah SAW bertanya, "Apa maksudmu Hanzalah?" Lalu Hanzalah menjelaskan, "Ya Rasulullah, ketika saya berada di sisi engkau, kemudian engkau menerangkan kepada saya tentang siksa neraka dan nikmat surga, seolah-olah saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, akan tetapi ketika saya telah keluar dari sisi engkau, maka saya pun berlaku kasar kepada istri dan anak-anak saya, serta sering melakukan perbuatan yang tidak berguna. Jadi saya seringnya." Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah SAW bersabda atau menasihatinya, "Demi zat yang jiwaku di tangannya, sungguh jika kamu senantiasa menatapi apa yang kamu lakukan ketika kamu berada di sisiku, dan ketika kamu berzikir, niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu dalam setiap langkah dan perjalananmu. Tetapi tentunya yang demikian itu dilakukan sedikit demi sedikit dari waktu ke waktu, secara berkala atau tidak spontanitas." Itu saja yang bisa saya berikan. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.